Jadi polusi itu dibagi menjadi tiga, udara, air, dan tanah, dan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Jadi ini cukup lama undang-undangnya ya. Intinya apapun itu yang dimasukkan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan itu turun sampai ke tingkat tertentu, itu dapat menyebabkan lingkungan tersebut menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Nah, itu disebut sebagai polusi. Jadi yang mengganggu lingkungan dari zat asing ataupun dari dalam lingkungannya tersebut sendiri dan mengurangi kenormalannya gitu ya, itu disebutnya sebagai polusi. Kemudian itu dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, pertama kita akan membahas dulu terkait polusi udara. Oke. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Nah, ini ya. Kalau polusi udara itu seperti yang kita tahu bahwa sesuatu gas atau emisi yang dilepaskan ke udara, baik itu akibat dari aktivitas pabrik misalnya ya, akibat dari emisi kendaraan ataupun pembakaran sampah oleh masyarakat ataupun hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan udara tercemar atau tidak berlangsung secara normal, itu disebutnya polusi udara. Dan ini dapat mengganggu makhluk hidup yang ada di sana seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian mengganggu estetika. Ya, estetika di sini berarti yang biasanya udaranya cerah, bersih gitu ya, menjadi seakan-akan berkabut gelap gitu akibat dari adanya polusi udara tersebut. Atau bahkan dapat merusak properti. Nah, merusak properti di sini ya bisa jadi karena banyaknya emisi ataupun polusi yang ada di udara, itu dapat merusak beberapa peralatan yang memang bergantung terhadap udara tersebut. Contoh AC misalnya ya, atau kalau dalam tubuh manusia yang mungkin propertinya adalah jaringan pernapasan gitu, dan lain sebagainya. Jadi hal ini sangat berbahaya terutama di daerah-daerah yang dekat dengan industri-industri kimia. Hal tersebut sangat berbahaya ya. Bahkan ada beberapa tempat yang dekat dengan PLT batubara, jadi pembangkit listrik tenaga batubara, itu mereka mendapatkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas ya. Jadi banyak masyarakat yang tidak kuat hidup di sekitar tempat tersebut sehingga mereka berpindah tempat ke tempat yang lebih aman, ya, cenderung lebih jauh. Jadi terusir dari kampungnya sendiri. Oke. Nah, kalau kalian main ke kota-kota besar juga seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia, kalau kalian sedang berada di atas, misalnya dari atas gunung ataupun dari pesawat terbang, itu kalian dapat melihat polusi yang ada di kota tersebut. Pada saat pagi hari terutama ya, kalau kalian pada saat pagi hari melihat sebuah kota dari atas, itu akan terlihat kabut berwarna coklat. Beda dengan kabut normal secara alamiah. Kabut normal secara alamiah itu berwarnanya putih ya, cenderung putih. Tapi di sini yang terlihat justru bukan itu, melainkan kabut yang berwarna coklat. Kemudian hal tersebut diakibatkan oleh emisi mobil ataupun kendaraan bermotor yang ada di kota tersebut. Jadi saking banyaknya aktivitas kendaraan bermotor sehingga di pagi hari itu sudah tidak ada lagi kabut berwarna putih. Yang ada adalah kabut berwarna coklat dan itu sangat berbahaya terutama ya bagi kehidupan manusia dan tumbuhan hewan di sana. Uji emisi secara berkala pada kendaraan umum dan pribadi, kemudian reboisasi, memberikan izin industri yang ketat, kemudian menindak tegas bagi pelanggar. Nah, seperti yang kita tahu,
uji emisi dalam kendaraan itu sebetulnya diterapkan sejak lama ya. Dulu itu sempat ada kebijakan menghapuskan kendaraan dua tak yang seperti kita tahu RX King ya, kemudian F1 Jet R kalau Yamaha-nya, kemudian Ninja mungkin kalau Kawasaki-nya motornya ya, dan kendaraan-kendaraan lain yang memang menggunakan mesin dua tak pada waktu itu diberlakukan peraturan akan dihapuskan karena tidak lolos uji emisi. Jadi gas buangnya itu sangat ya ngebul lah kalau bahasa Sunda namanya. Jadi mengeluarkan asap yang banyak dan itu tidak lolos emisi. Makanya untuk tahun-tahun 2000-an akhir itu motor-motor dua tak itu sudah tidak laku. Sebetulnya sudah sangat murah gitu ya, baik yang baru ataupun yang secondnya. Tapi sekarang kenapa saya juga heran motor-motor tersebut harganya naik kembali. Gitu. Mungkin karena peraturannya tidak ditegakkan secara benar ya terkait yang uji emisi ini. Apalagi untuk kendaraan-kendaraan mobil diesel seperti bis, truk ya, dan kendaraan-kendaraan diesel yang lain itu kan emisinya sangat banyak dan itu harus lulus uji emisi. Tapi di kita ya kenyataannya banyak yang diakali gitu ya. Ketika uji emisi, ketika tidak lolos, banyak yang menggunakan uang, mungkin alhasil masih banyak kendaraan yang emisinya tinggi tapi berkeliaran di jalanan. Ya di kita banyak hal-hal yang seperti itu. Harusnya sudah lulus uji emisinya, ketika tidak lolos, kendaraan tersebut harus dikandangkan. Dalam artian tidak boleh dipakai kembali ke jalanan ya. Kemudian reboisasi, nah reboisasi itu juga sudah pasti menanami hutan yang gundul ya, karena seperti yang kita tahu tumbuhan itu memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida, jadi sedikit banyak dapat mengurangi efek dari polusi udara yang ada di sini. Kemudian memberikan izin industri yang ketat, nah ini juga iya. Jadi tidak serta-merta industri itu harus lolos karena banyak investasi. Tapi kita lihat juga mengenai analisis dampak lingkungannya. Ketika industri tersebut tidak mempunyai pengolahan limbahnya, baik itu limbah udara, limbah air, ya, ataupun limbah-limbah yang lain, ya berarti industri tersebut tidak diloloskan untuk berdiri. Jadi kita ya begitulah, di kita masih banyak hal-hal yang tidak pas tapi dilakukan, yang melanggar aturan tapi dilakukan. Kemudian menindak tegas bagi pelanggar. Nah, ini penegakan aturan tentunya harus dipertegas atau ditegakkan kembali di tengah banyaknya praktek suap dan KKN yang lainnya. Ini polusi udara. Kemudian yang selanjutnya polusi air. Nah, polusi air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Jadi ya polusi air ini itu biasanya banyak ditemui di tempat-tempat atau di kota-kota besar, terutama dengan kebiasaan manusia membuang limbah, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah industri ya, ke dalam sungai, itu sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap ekosistem air yang ada di sana dan terjadilah polusi air. Kalau kita tahu Sungai Cikapundung ataupun Sungai Citarum ya yang ada di Bandung sana, itu sekarang terkenal sebagai MCK terpanjang di dunia. Kenapa seperti itu? Ya karena kebiasaan masyarakat di sana itu sangat jorok membuang limbah ke sungai. Bahkan di sekitar atau di sepanjang Sungai Citarum itu banyak industri-industri tekstil atau kain gitu ya, yang dengan sengaja itu membuang limbah dari pewarna kain atau pewarna tekstil tersebut langsung ke sungai. Makanya kalau kalian lihat Sungai Citarum itu di sebelah selatan Bandung gitu ya, menuju ke barat Bandung, itu warnanya sudah suka aneh-aneh. Kadang hijau, kadang merah gitu ya, kadang juga kuning, kadang orange. Jadi tergantung dari pewarna tekstil yang
dibuang ke sungai pada waktu itu. Makanya banyak orang yang menyebutkan bahwa bendungan Cirata atau bendungan Jatiluhur yang ada di hilir dari Sungai Citarum itu menjadi salah satu bendungan atau waduk terkotor di dunia. Dan dan di bendungan tersebut kan banyak keramba ikan yang dikelola oleh masyarakat ya. Dan katanya ikan-ikan tersebut yang dikelola di waduk Jatiluhur ataupun di Cirata itu tidak layak konsumsi karena mengandung banyak limbah, terutama limbah merkuri dan lain-lain. Jadi secara rasa pun jika kalian memakan ikan yang diproduksi dari Cirata atau Jatiluhur, katanya sangat berbeda dengan produksi ikan dari daerah yang lain. Walaupun secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas itu rasanya sangat berbeda karena mengandung banyak limbah. Makanya kalau orang Bandung itu dia tidak mengambil ikan dari Jatiluhur sebagai dijual di kota Bandung ya, tapi mengambilnya itu dari Ciamis, dari Tasik, dan daerah-daerah Priangan Timur yang lain. Karena dinilai airnya itu masih cukup terawat dan rasa ikannya masih sangat segar dan alami. Katanya seperti itu. Jadi di daerah sana sekarang banyak digalakan seperti Citarum Harum, Cikapundung Harum, yaitu dilakukan oleh pemerintah kota dan provinsi Jawa Barat untuk menormalisasi sungai tersebut, ya, terutama oleh TNI Polri yang dapat melakukan efek jerak bagi para pelanggar. Terus tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup, sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidup. Ini agak berat ya, terutama jika manusianya terbiasa hidup jorok, membuang apapun langsung ke sungai, itu mereka mau diedukasi seperti apapun akan cukup sulit. Jadi ini harus tumbuh dari sendirinya terlebih dahulu. Apalagi kalau pencemaran di laut itu lebih mengerikan lagi. Biasanya kalau yang pencemaran di laut itu ada kebocoran dari dari kapal minyak, ya kan, yang minyaknya tertumpah langsung ke air sehingga menyebabkan ikan-ikan yang ada di sana langsung mati seperti pada gambar ini. Ini salah satu pencemaran dari kebocoran minyak yang ada di laut ya, dan menyebabkan banyak ikan-ikan di sana mati. Oke. Kemudian yang ketiga ada polusi tanah. Nah, kalau polusi tanah adalah pencemaran tanah akibat keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Nah, ini banyak faktor. Polusi tanah itu bisa dari sampah, bisa dari bahan-bahan kimia seperti tadi contoh ke polusi air ya, pewarna tekstil atau lain-lain yang dibuang langsung ke tanah, itu dia dapat menyebabkan kerusakan tanah. Oke. Kalau di beberapa tempat saya pernah melihat waktu itu pernah penelitian kecil juga di daerah Bandung Selatan atau di Cimahi sana, daerah Cigondewa, itu banyak mata air kemudian tanah yang warnanya itu aneh-aneh. Ya, seperti kasus di Cikapundung atau di Citarum ya, sungai itu warnanya tergantung tekstil yang dibuang ke sana atau pewarna tekstil yang dibuang ke sana. Tanahnya pun sama. Di beberapa tempat tanahnya itu ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah akibat dari pembuangan sisa pewarna tekstil yang langsung ke tanah, gitu ya. Itu jangan sangat miris juga karena apa ya, tanah tersebut akan sangat tercemar dan tidak bisa ditanami apapun lagi. Apa ya? Jadi banyak dari industri-industri secara baik skala menengah ataupun skala tinggi yang ada di kota-kota besar itu menggunakan AMDAL hanya untuk sebagai syarat lolos perizinan saja. Ya, baik itu terkait polusi air, polusi tanah, polusi udara. Alatnya itu saya yakin mereka setiap perusahaan sudah ada terkait AMDAL tersebut. Tapi digunakannya itu adalah pada saat infeksi atau pengontrolan dari bagian AMDAL-nya saja. Misalnya ada mau mengajukan perizinan nih, baru peralatan tersebut difungsikan. Tapi ketika tidak ada sidak, ketika tidak dikontrol oleh pihak pemerintah, peralatan tersebut itu tidak digunakan. Jadi si limbahnya itu langsung dibuang saja, baik ke udara, ke air, ataupun ke tanah.
tidak melalui si instalasi pengelolaan limbah dulu istilahnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena pas diwawancara baik oleh masyarakat ataupun mahasiswa yang melakukan penelitian di sana, katanya operasional dari alat pengolah limbah itu sangat mahal. Jadi hitungannya kadang per jam atau per hari ya, berapa juta atau berapa puluh juta secara operasional, makanya itu akan mengurangi keuntungan operasional yang ada di pabrik tersebut. Alhasil, walaupun mereka mempunyai alatnya, tapi tidak suka dioperasikan secara terus-menerus setiap hari. Hanya dioperasikan pada saat perizinan dan inspeksi dari pihak-pihak terkait saja. Itu kan sangat sangat disayangkan ya, kejadian-kejadian seperti itu. Terus menanggulangi pencemaran ini adalah dengan memilah limbah domestik. Nah ini berarti memilah-milah itu dalam artian digolongkan ya, ini sampah plastik, ini sampah rumah tangga, ini sampah logam. Jadi biar dapat dibuang atau didaur ulang nantinya. Daur ulang sampah-sampah, mengolah limbah tersebut sebelum dibuang. Bahkan di beberapa negara saya lihat sampah-sampah ini bisa menjadi energi listrik ya. Nah di kita itu alatnya belum banyak, walaupun di beberapa tempat saya lihat sudah ada. Oke. Jadi pencemaran tanah juga itu harus diperhatikan. Kemudian ada yang disebut deforestasi. Nah deforestasi adalah proses penghilangan hutan dan pengalihan lahan hutan untuk dijadikan non-hutan, seperti untuk perladangan, pertanian, bahkan kawasan pemukiman penduduk. Ya ini mah akibat dari tekanan populasi ya, semakin banyak penduduk yang membutuhkan tempat tinggal yang layak, mau tidak mau biasanya hutan akan berkurang akibat deforestasi ini. Nah, seperti contoh ini kejadian di Pulau Kalimantan dalam rentang waktu beberapa dekade ini, yang dulunya itu Kalimantan itu pada tahun 1950 berwarna hampir hijau semuanya, berarti memang hampir 90% itu masih hutan gitu ya. Dan sekarang pada tahun 2020, 70 tahun setelah tahun 50 tersebut, hampir hilang setengahnya lebih. Mungkin bisa hampir 60%-nya hilang hutan di Kalimantan. Akibat apa? Akibat dari tekanan populasi tadi. Selain masyarakat terus bertambah, banyak yang ingin memanfaatkan kayu untuk rumah dan rumah tangga yang lain kebutuhannya ya. Banyak juga dibabat secara legal dan ilegal. Jadi baik yang berizin ataupun tidak berizin itu banyak ditemukan di Kalimantan sana dengan tujuan profit atau keuntungan. Mereka itu membabat hutan dengan ya mungkin perizinan yang hasil sogok menyogok gitu ya dan lain sebagainya untuk dikomersilkan dan keuntungan dari beberapa pihak saja. Oke. Nah ini Indonesia Forest Loss Estimate. Jadi data yang dikeluarkan oleh baik peneliti di sini disebutnya Hansen ya tahun 2013 dan Kementerian Kehutanan Ministry of Forestry ya itu yang berwarna merah, kemudian dari peneliti yang lain dari Hansen yang berwarna biru itu data yang dikeluarkannya itu berbeda. Nah, jadi kecenderungan apa coba kalau seperti ini? Perbedaan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian data yang dikeluarkan oleh peneliti independen terhadap data kehilangan hutan atau Indonesia Forest Loss Estimate, berarti kehilangan hutan atau estimasi kehilangan hutan di Indonesia pada tahun-tahun yang sudah ditentukan di bawah. Ini terjadi perbedaan data yang mencolok antara peneliti independen dan pemerintah. Kalau kita lihat yang warna biru itu adalah peneliti independen yaitu Hansen. Itu dia per tahunnya itu cenderung memperoleh peningkatan. Jadi dari mulai tahun 2000-an, 2001, kemudian sampai 2011, 2012 itu terdapat peningkatan kehilangan hutan.
Ini dalam satuan hektar ya, 500.000 hektar sampai yang paling tinggi 2,5 juta hektar. Jadi semakin tahun semakin tinggi. Kemudian kalau data yang ditemukan dari pemerintah, dia itu cenderung semakin tahun semakin rendah. Nah, ini kecenderungan apa gitu ya? Data dari perseorangan dari peneliti independen itu cenderung meningkat, kehilangan hutannya, tapi kalau data yang dikeluarkan oleh pemerintah itu semakin menurun. Apakah ada yang mau berdiskusi di sini terkait data ini? Apa yang menyebabkan perbedaan data tersebut? Gitu. Kenapa yang satu naik, kenapa yang satu turun, padahal lokasinya sama? Ayo, coba asah ketajaman berpikirnya. Ayo, ada yang mau pendapat nggak? Belum saya pilih. Kak, saya izin untuk mengutarakan sedikit pendapat barangkali. Ya, silakan, Septian. Ya. Jadi perbedaan antara data yang dihasilkan oleh pemerintah dengan peneliti yang independen, kalau misalkan pemerintah kan itu pasti banyak orang yang mendesak ataupun dengan cara apapun, salah satunya mungkin dengan cara menyogok atau dengan cara sebagainya gitu kan. Jadi ketika pejabat yang memiliki kekuasaan itu disogok dengan jumlah uang yang cukup banyak, otomatis kalau misalkan dia nggak kuat dengan kalau misalkan kita kembali ke nilai-nilai agama, pasti akan dia ambil tuh uangnya. Dan sehingga data yang dihasilkan, yang diolah oleh orang-orang pemerintah, pasti itu datanya sudah dimodifikasi gitu. Jadi data yang dihasilkan ke masyarakat itu tidak real dengan kenyataannya. Berbeda halnya dengan data yang dihasilkan oleh peneliti misalkan organisasi non pemerintah, mereka pasti akan mendapatkan data ataupun menganalisis data sesuai dengan apa adanya, tidak ada tekanan dari manapun gitu, Pak. Karena kan berbicara dengan pemerintah, otomatis pemerintah memiliki yang disebut dengan kekuasaan, misalkan untuk investasi mereka membutuhkan dukungan pemerintah, membutuhkan legalitas dari pemerintah, sehingga pemerintah dipandang cukup menjanjikan kalau misalkan bisa diajak kerjasama seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi makasih Septian. By request ya. Kalau pemerintah biasanya ya sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada di lembaga tersebut, datanya itu bisa by request, katanya gitu, walaupun ya saya tidak tahu juga. Jadi ada istilah asal Bapak senang ya, mungkin pernah mendengar istilah tersebut. Asal pimpinan senang, data dimanipulasi seakan-akan kinerja dari kementerian tersebut bagus, padahal realitas atau kenyataan di lapangannya sebaliknya. Nah, biasanya data-data itu seperti itu, ya kalau instansi atau institusinya korup. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang secara yang secara independen meneliti langsung. Biasanya mereka lebih objektif terhadap objek penelitian yang mereka ambil. Terkecuali organisasi independen tersebut juga ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain. Nah, itu juga bisa jadi datanya juga by request juga gitu. Mungkin ada institusi lain atau dari pihak politik yang berseberangan dengan pemerintah ingin menjatuhkan pemerintah. Alhasil data yang dikeluarkan oleh organisasi independen tersebut juga kebalikannya dari kenyataannya. Jadi counter dari data pemerintah. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita di sini sebagai orang-orang cendekiawan lah istilahnya ya, yang belajar terkait ilmu ini harus cerdas dalam melihat data. Jangan terlalu percaya pada pemerintah, jangan terlalu percaya juga terhadap institusi atau instansi individu juga atau independen. Karena kadang-kadang dua-duanya bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik yang lebih besar di belakangnya. Ya, jadi kita harus cermat melihat hal itu. Baik, betul seperti itu ya. Kemudian, nah ini data yang lain juga. Di sini dilihat bahwa hutan tropis di Indonesia itu ketiga terbesar di dunia setelah Brazil,
di Amerika Latin sana, kemudian Kongo di Afrika Tengah, dan yang ketiganya adalah Indonesia. Indonesia itu 10% luas hutan tropis di dunia, kemudian 10% spesies tumbuhan juga hidup di sini, dan 17% spesies burung ditemukan di Indonesia juga, 12% spesies mamalia juga ada di sini, dan 10% spesies reptilia dan amfibia ditemukan juga di Indonesia. Indonesia memiliki 25.000 spesies tumbuhan, 2.000 spesies anggrek tumbuhan di Kalimantan. Nah, kemudian 25% obat-obatan alami dihasilkan dari hutan tropis. Hutan tropis yang luas di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 97 juta hektar luas hutan tropis yang ada di Indonesia. 97 juta ya. Meskipun hanya menutupi 2% daratan, 50% spesies tumbuhan dan binatang hidup di hutan tropis. Katanya seperti itu ya datanya. Kemudian 1/5 air tawar dunia itu ditemukan di hutan tropis. Hutan membantu mengatur pasokan air tawar dan air minum. Kemudian oksigen yang kita hirup sebagian dihasilkan dari hutan tropis. Meskipun hutan tropis berada ribuan kilometer dari tempat kita hidup. Oke, makanya untuk konservasi hutan tropis yang ada di Indonesia itu banyak didukung oleh organisasi-organisasi pemerhati lingkungan dari Eropa maupun dari Amerika. Kenapa? Karena ketika hutan tropis yang ada di kita lestari, maka oksigen ke mereka pun akan baik. Jadi istilahnya seperti itu. Walaupun jaraknya jauh, produksi oksigen itu akan berpengaruh gitu, terhadap beberapa tempat yang ada di dunia. Oke. Solusi yang dilakukan adalah dengan reboisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat, perizinan yang ketat bagi pendirian industri, melaksanakan konsep pembangunan yang minim merusak lingkungan, kemudian penegakan aturan mengenai kelestarian lingkungan dan pemberian sanksi yang berat bagi pihak yang melanggar. Nah, ini juga hal yang mungkin di kita cukup berat juga karena banyak contoh penguasa-penguasa perusahaannya itu bagian dari pemerintah juga ya. Makanya pemberian sanksinya itu kadang-kadang tidak berjalan dengan sesuai aturan. Oke. Nah, di beberapa tempat masyarakat itu tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain dari membabat hutan. Makanya di situ solusinya itu salah satunya adalah memberikan alternatif pekerjaan buat mereka yang membabat hutan secara ilegal dengan memberikan solusi alternatif lain untuk bekerja selain dari membabat hutan. Tapi kadang-kadang setelah diberikan solusi juga mereka kembali lagi ke membabat hutan. Kenapa? Karena secara ekonomi dari pembabatan hutan tersebut akan menghasilkan uang yang instan dan cenderung berjumlah besar. Gitu ya, makanya banyak yang kembali ke sektor pembabatan hutan tersebut. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut tragedy of the commons. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang sudah familiar dengan istilah ini. Jadi tragedy of the commons adalah sebuah permasalahan yang dalam dunia ekonomi berasal dari sikap setiap orang yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya yang berasal dari alam. Jadi apa ya? Setiap orang atau setiap individu itu dia berlomba-lomba dalam menguasai lingkungan atau alam yang ada di sekitarnya. Kebayang ya, waktu dulu Indonesia ketika awal-awal kemerdekaan, kan hak terhadap tanah itu masih bebas. Coba kalian tanya ke nenek buyut kalian yang masih hidup ya, ke nenek ataupun ke uyut bahasa Sundanya atau ke buyut kalian, ke orang tua nenek kalian, itu waktu itu cara untuk mendapatkan tanah itu seperti apa? Nah, waktu itu mah kan seenaknya bikin patok di mana sehingga itu diklaim sebagai tanah milik dia. Karena waktu itu secara agraria pun undang-undangnya belum ada kan. Makanya klaim tersebut dilakukan secara per orang berdasarkan pembagian pada waktu itu aja gitu ya. Nah, sekarang hal-hal tersebut itu juga masih banyak dilakukan di daerah-daerah yang memang belum berpenghuni seperti di hutan-hutan Kalimantan sana,
Misalnya ya, di Sumatera ataupun di Papua yang secara kepemilikan itu dimiliki oleh pemerintah nasional gitu ya, Indonesia dalam hal ini. Jadi tragedi of the commons ini banyak orang-orang yang mempunyai uang yang besar itu berusaha untuk dalam artian memanfaatkan kekayaannya untuk membeli sumber daya alam yang ada di sebuah tempat dengan menginginkan banyak keuntungan yang dapat diambil di sana dan mengesampingkan efek lingkungan yang nantinya timbul gitu ya. Misalnya saya punya uang nih, saya mau beli galunggung gitu. Ya kan, saya mau beli galunggung, mau saya bikin tempat permainan seperti Dufan gitu ya di sana. Kemudian saya akan bikin pemandian air panas dengan level bintang 5 misalnya dan lain sebagainya, bikin real estate dan lain sebagainya dengan cara membabat hutan. Nah, kan orang-orang kaya itu seperti itu sekarang cenderung. Mereka mendahulukan ego mereka untuk kepentingan bisnis dengan membeli sumber daya alam dan dimanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri tanpa menghiraukan dampak lingkungan yang nantinya timbul di lokasi tersebut. Itu tragedi of the commons ya. Solusi permasalahan ini adalah memupuk rasa kepedulian akan kelangsungan kelestarian alam dengan membatasi diri agar tidak bertindak serakah terhadap alam. Menggunakan segala sesuatu yang tersedia di alam dengan sewajarnya, melakukan kegiatan pelestarian alam, melakukan edukasi mengenai tragedi of the commons pada semua lapisan masyarakat. Akibatnya sumber daya tersebut bisa habis seiring dengan kegiatan eksploitasi dari waktu ke waktu. Jadi memang sulit ya. Kalau kita masih berada di tengah-tengah orang yang lapar dan tidak teredukasi dengan baik, kerusakan lingkungan itu merupakan sebuah keniscayaan dapat selalu terjadi gitu ya. Karena mereka itu tidak dapat tidak dapat banyak pilihan lah dalam menghasilkan nafkah biasanya. Atau bahkan yang sudah banyak uang pun dengan keserakahan mereka itu bisa memanfaatkan alam dan merusak lingkungan yang ada di sana. Jadi bukan dalam hal ini ada atau nggak ada uang ya yang merusak lingkungan itu. Jadi terlepas dari kedua hal tersebut, baik banyak uang ataupun nggak ada uang, dua-duanya itu bisa merusak lingkungan. Makanya di sini edukasi atau penyuluhan secara pengetahuan ataupun pendidikan harus digalakan untuk menghambat hal-hal tersebut bisa terjadi. Nah, kemudian yang lainnya adalah terkait banjir. Banjir adalah di saat suatu genangan pada suatu daerah tidak mampu menampung kapasitas air atau kapasitas pengaliran air, sehingga menyebabkan genangan itu meluap dan membanjiri daerah sekitar. Ini saya ingin sedikit menambahkan saja materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 9 ya, kalau nggak salah waktu itu terkait banjir. Sorry, ini mah di geografi kebencanaan. Jadi fotonya itu ya seperti ini. Di kita itu banjir dianggap sebagai sebuah kejadian rutin tahunan. Makanya masyarakat itu seakan-akan dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Baik itu di kota besar maupun di daerah-daerah pedesaan, kalau waktunya banjir ya mereka harus siap gitu dalam menghadapinya. Bisa jadi beradaptasinya itu dengan menggunakan membuat rumah 2 lantai misalnya, atau membuat rumah panggung yang tinggi, kemudian ada alternatif kendaraan itu perahu, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi banjir itu sudah dianggap hal yang normal, tanpa berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan banjir tersebut di tahun-tahun berikutnya. Ini yang berbahaya. Kalau manusia terlalu pasrah dengan keadaan alam yang ada di sekitarnya, apalagi terhadap bencana yang rutin terjadi, gitu ya, tanpa adanya keinginan untuk meluruskan atau memperbaiki keadaan tersebut, ini sudah berbahaya juga. Karena masyarakat kita itu cenderungnya sudah merasa normal dengan kejadian ini. Dan sudah merasa aman dan nyaman mungkinnya dengan kejadian tanpa ingin memperbaiki keadaan tersebut di tahun-tahun setelahnya. Ini sangat berbahaya. Jadi harus diedukasi juga bagaimana caranya sebagai setiap orang
setiap perannya masing-masing dalam mengurangi dampak atau bencana yang mungkin terjadi di lingkungan. Oke, dalam menanggulangi banjir dilakukan dengan membuat sumur resapan, perbaiki drainase, menjaga kelestarian hulu, tidak membangun pemukiman di dataran banjir. Nah, banyak yang mandi ternyata ya. Kemudian, nah, perbaikan saluran air juga harus dilakukan karena pada dasarnya banjir itu terjadi akibat air tersebut tidak dapat mengalir secara benar ke daerah hilir ya, tertahan di sebuah tempat dan mengenangi tempat tersebut. Makanya di sini saluran perbaikan airnya atau perbaikan saluran airnya yang dapat membuang atau meloloskan air tersebut langsung ke hilir itu harus digalakkan. Ya. Terus yang terakhir mungkin materi terkait perubahan iklim global. Ini juga mungkin teman-teman sangat familiar. Jadi climate change ya. Perubahan iklim global dapat diartikan kenaikan suhu di atmosfer, darat, dan laut yang merupakan dampak dari penggunaan bahan bakar tambang seperti minyak bumi, batu bara, serta gas alam yang diperoleh menjadi berbagai jenis produk pembakaran. Istilahnya pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi dan merusak lapisan ozon. Gitu ya. Atau bahkan melapisi lapisan ozon tersebut sehingga pantulan dari sinar matahari tidak dapat dilepaskan langsung ke atmosfer. Jadi terjadilah efek rumah kaca. Oke, seperti ini. Jadi selaput lapisan luar yang ini, CO2 atau karbon dioksida ya, itu menumpuk di atmosfer bumi, sehingga ketika sinar matahari masuk ke bumi, itu dia tidak dapat dipantulkan kembali keluar, tertahan oleh karbon dioksida tersebut dan memantul kembali ke dalam permukaan bumi. Nah, hal tersebutlah yang digadang-gadang menyebabkan pemanasan global. Jadi akibat banyaknya karbon dioksida di udara, hal tersebut tidak dapat meloloskan kembali sinar matahari keluar atmosfer. Jadi mantulnya ke dalam atmosfer lagi. Oke, dan hal ini yang paling terasa adalah sekarang suhu per tahun itu naik ya. Suhu per tahun itu naik, kemudian es di kutub utara dan selatan mulai mencair. Hal tersebut dapat meningkatkan ketinggian muka air laut. Bahkan secara perhitungan dari beberapa ilmuwan, 50-100 tahun ke depan itu air laut dapat naik 5-10 meter. Alhasil mungkin lokasi ataupun kota-kota besar yang ada di pinggir-pinggir laut itu dalam rentang waktu 50-100 tahun ke depan itu akan tenggelam oleh air laut ya. Makanya itu cukup mengerikan juga. Nah, perubahan iklim ini dapat menyebabkan banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanah longsor, kenaikan permukaan laut, mencairnya es kutub ya, serangan hama, masalah kesehatan, wabah penyakit, gagal panen, bahkan kelaparan, peningkatan intensitas badai, kerusakan terumbu karang, dan kepunahan. Jadi banyak aspek yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Nah, caranya itu dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Makanya sekarang kita coba sedikit-sedikit ya beralih dari penggunaan mesin BBM ke penggunaan mobil listrik misalnya. Tapi hal ini juga banyak pro dan kontra. Dulu pas zaman Menteri Dahlan Iskan juga sudah ada ya ternyata inovasi-inovasi dari ilmuwan Indonesia dalam menggunakan mobil listrik. Tapi mungkin karena berseberangan dengan pihak pemerintah, hal tersebut justru disingkirkan ya. Dan bahkan katanya sekarang berkembang di Malaysia. Jadi ilmuwan Indonesia itu dibawa ke Malaysia dan mengembangkannya di sana, didukung oleh pemerintah Malaysia. Itu sangat disayangkan. Tapi kok kenapa Tesla, ya kan? Ilmuwan-ilmuwan luar yang menghasilkan mobil yang sama gitu, secara kinerja dan secara kerjanya itu cenderung dimasukkan ke Indonesia. Nah, di sini tuh dilemanya seperti itu. Ilmuwan-ilmuwan cerdas yang menghasilkan sendiri kadang-kadang tidak didukung, tapi ilmuwan-ilmuwan luar yang mempunyai nama dan modal yang besar itu didukung masuk ke kita. Nah, ini juga
harus kita cermati dan harus kita kritisi gitu ya dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Itu sangat miris. Ilmuwan-ilmuwan kita akhirnya banyak berkembangnya di luar dan menghasilkan keuntungan untuk negara-negara tersebut di luar. Dan negara kita tetap aja dalam kebodohan gitu ya, tetap saja dalam ketidakmajuan dan dikeruk terus oleh orang-orang luar. Sangat miris sekali. Jadi politik kita masih sangat busuk ya sampai sekarang. Kemudian menggunakan kendaraan umum, sepeda atau berjalan kaki bisa memungkinkan. Nah ini kita belum ya sepertinya, belum masyarakat atau belum mengglobal lah kalau di kita. Kalau di daerah-daerah negara-negara maju, di Jepang, di Amerika ya, di negara Eropa sebagian mungkin itu mereka sudah terbiasa untuk selalu menggunakan sepeda atau transportasi umum atau bahkan berjalan kaki ketika mendatangi tempat-tempat pekerjaan atau beraktivitas. Ya, kita masih belum, di kita kendaraan masih dianggap sebagai salah satu cermin dari level sosial. Di kita mah bagaimana mau tidak macet, mobil terus dimurahin, sedangkan jalan tidak dilebarin. Jadi konsumsi pembelian mobilnya semakin tinggi, tapi jalan tidak melebar, tidak menyesuaikan dengan banyaknya mobil, makanya macet. Kalau di luar negeri itu, contohnya di Tokyo aja di Jepang, jalan-jalannya itu lebar-lebar. Tapi pajak untuk mobilnya tinggi, gitu. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang mampu beli. Dan itu cukup efektif dalam mengurangi kemacetan. Di kita mah pajak tinggi tapi tetap bisa dibayar aja, gitu ya. Masalahnya mobilnya murah. Hasil ya tetap aja macet. Kemudian tidak membebatukan dengan resiko kerusakan jangka panjang, kemudian menggunakan dan mengolah air dengan bijak, dan reboisasi dan rehabilitasi serta mencegah eksploitasi yang merusak alam. Ini hal-hal yang harus dilakukan dalam hal memperlambat lah minimalnya ya perubahan iklim atau iklim. Oke. Oke, cukup. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan dulu terkait materi degradasi lingkungan. Ya. Oke, gini ya. Setiap orang harus punya harus punya interpretasi terhadap kerusakan lingkungan yang ada di daerah sekitar rumahnya. Saya coba ingin mendengarkan kira-kira kerusakan di sekitar rumahnya itu apa terkait lingkungan. Bisa dari polusi udara, polusi air, polusi tanah. Dan silakan kalian jelaskan sesuai dengan interpretasi rekan-rekan sendiri. Saya yakin di setiap daerah itu ada hal-hal seperti itu. Salah satu ataupun semuanya juga silakan. Nanti akan saya tanya. Silakan kalian merenung selama 5 menit dulu untuk melihat kasus yang ada di sekitar rumah kalian. Silakan.
Ayo, silahkan. Ada yang ingin mengajukan diri, menganalisis apa yang terjadi di lingkungannya. Boleh, Saya Binti mau. atau Helmalia, nanti bergiliran ya. Silakan Bilkis dulu. Oke, baik. Izin Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pencemaran yang terjadi di daerah saya. Sebelumnya boleh share screen nggak Pak? Boleh, silakan. Oke. Oke, di sini teman-teman dan Bapak bisa dilihat di daerah saya itu ada yang namanya Gunung Kuda. Gunung Kuda ini administratifnya ada di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, dan juga ada di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Ini bisa dilihat di sini gunungnya. Nah, gunung ini tuh merupakan salah satu gunung yang ditambang oleh beberapa instansi swasta ya, bukan milik daerah, tapi ditambang oleh instansi swasta. Dan juga dari hasil tambang ini, limbahnya itu dibuang secara langsung ke sungai, di mana itu menjadi masalah pelik di daerah saya yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Nah, ini citra ini yang saya tunjukkan di share screen ini citra 2019. Bisa dilihat ya di sini limbahnya itu merupakan limbah dari tambang juga limbah dari pabrik-pabrik di sekitarnya, pabrik batu alam. Jadi ini nih jenis batunya kalau nggak salah batu lempung, di mana diproduksi dan dijadikan material bahan bangunan untuk hiasan-hiasan di dinding dan juga untuk lantai dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini citranya, citra 2009. Sungainya kalau kita perhatikan, benar. Sungainya ini masih sangat berwarna jauh ya, seperti semestinya. Penambangannya juga belum begitu luas, bisa dilihat hanya segini. Ketika kita masuk ke tahun-tahun berikutnya, 2013 saja, ini bisa dilihat tambangnya sudah merambah ke bagian atas dan juga bisa dilihat di sungainya. Sungainya sudah berwarna abu-abu. Sebentar. Sungainya sudah berwarna abu-abu. Nah, di sini. Jadi dulu itu sungai ini mengalir sampai ke daerah Sumber juga, jadi ke kabupaten atau ke daerah kabupaten, ke kecamatan-kecamatan selanjutnya. Dulu itu di daerah Desa Duku Puntang, sungainya itu masih sangat berwarna jernih dan juga masih digunakan oleh masyarakatnya untuk mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Itu di saya masih sekitar SD sepertinya, masih digunakan untuk mandi dan juga mencuci. Tapi sekarang ini sudah tidak digunakan lagi karena pencemarannya itu semakin parah. Kita lihat yang citra terbaru. 2021 bisa dilihat di sini ada bekas-bekas tambang yang terbengkalai dan juga sungainya sudah berwarna abu-abu sekali dan penambangannya sudah sangat besar, hampir habis setengah daripada gunung itu sendiri. Itu mungkin Pak yang bisa saya jelaskan terkait dengan pencemaran yang terjadi di daerah saya. Terima kasih. Oke, itu ke daerah Kabupaten Cirebon ya. Iya Pak, betul. Kalau dari Majalengka arah ke Jatiwangi ke Sumber ya? Daerah sana bukan? Enggak Pak, enggak lewat. Kalau Jatiwangi itu nanti jebolnya di Palimanan. Ini daerah apa ya? Majalengka Kabupaten, kayak daerah Raja Galuh. Lengkong. Ya, Raja Galuh Pak, betul. Raja Galuh ya, Raja Galuh arah ke Sumber ya. Iya Pak. Oke, di situ ada penambangan kars ya kalau tidak salah, dan itu digunakan oleh para penambang sana untuk menghasilkan batu alam untuk hiasan rumah. Betul, saya beberapa kali lewat ke sana, dan selain polusi air, memang
ada juga polusi udara banyak di sana. Polusi udara, kemudian jalannya itu jadi sangat berdebu dan sangat gersang saya rasa di sana itu, dan tidak terlalu nyaman untuk ditinggali sebetulnya. Karena selain panas, banyak debu, kemudian airnya pun tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Itu sangat mengkhawatirkan. Tapi ada nggak di sana upaya dari pemerintah atau masyarakat dalam mengurangi dampak tersebut? Nggak ada sih Pak, sampai sejauh ini belum ada upaya secara khusus gitu dari pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri, karena memang gimana ya, sudah terjadi sekian lamanya, jadi itu menjadi satu adaptasi gitu untuk masyarakat. Jadi masyarakat merasa, oh ya ya sudah gitu, saya sudah terbiasa dengan semua ini, itu mungkin. Kalau dampak secara ekonomi ada nggak? Misalnya dengan adanya pabrik tersebut mensejahterakan masyarakat di sana, atau enggak sama sekali malahan? Secara garis besar, secara sebagian besar mungkin bisa dikatakan berdampak secara ekonomi itu berdampak baik Pak, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga jadi masyarakat-masyarakat dari desa Bobos itu kebanyakan mereka berbisnis keluar hingga ke kota lain, ke pulau lain gitu untuk menjual batu ini, sehingga ujung-ujungnya sih sebenarnya mensejahterakan masyarakatnya juga sih Pak. Oke, berarti karena dirasakan menguntungkan secara ekonomi, jadi hasilnya atau dampaknya adalah mengesampingkan terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ada di sana ya. Akhirnya seperti itu. Nah, ini juga bisa masuk tragedi of the commons juga ternyata ya. Karena mereka mengesampingkan lingkungan, dalam hal ini kerusakan lingkungan, dengan mengutamakan keuntungan secara ekonomi bagi diri-diri mereka. Ini juga cukup berbahaya sih sebetulnya, karena disayangkan harusnya secara ekonomi mereka bertumbuh, tapi secara lingkungan pun mereka bagus, harusnya seperti itu. Nah, mungkin itu nanti tugas rekan-rekan, terutama Bilkis yang bertempat tinggal di sana, untuk mengedukasi masyarakat. Tapi itu saya rasa akan sangat sulit ya, karena memang mereka sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Yang memiliki dampak secara secara menyedihkan itu sebetulnya di daerah hilirnya. Kalau di hulu kan mendapat keuntungan secara ekonomi walaupun kerusakan lingkungan gitu ya. Nah, daerah hilir tuh secara ekonomi mereka gak dapat, tapi secara lingkungan mereka dapat. Nah, itu yang disayangkan gitu ya, yang daerah-daerah hilir sungai di hilir sungai tersebut, bukan di hulu. Jadi daerah di hilir sungai tersebut secara dampak lingkungan mereka mendapatkan kerusakannya, pencemaran sungainya, tapi secara ekonomi mereka tidak dapat mendapatkan keuntungan. Karena lokasinya cukup jauh dari lokasi tambang. Itu mungkin harus dipikirkan nanti bagaimana caranya biar semuanya bisa dapat dampak keuntungannya dan lingkungan bisa diminimalisir kerusakan. Oke, terima kasih Bilkis. Yang lain silakan, ada yang mau mengemukakan lagi? Saya Pak. Nah, tadi ya, silakan Amalia ya. Kalau di daerah saya Pak, di Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya itu terdapat industri peternakan ayam petelur di tengah perkampungan gitu Pak. Dan itu secara signifikan memang mempengaruhi pencemaran baik udara ataupun air. Yang pertama itu dari apa, yaitu bau yang memang sangat menyengat gitu, apalagi ketika arah angin memasuki pemukiman gitu Pak. Terus hal tersebut itu mengganggu kenyamanan gitu, dan beberapa waktu juga mungkin kan mengganggu pola makan dari masyarakat gitu, sehingga sedikit adanya gitu berpengaruh terhadap kesehatan dari masyarakat itu sendiri gitu, terhadap pernapasan juga. Kemudian dari air, karena memang di tengah perkampungan gitu Pak, dan itu tuh arahnya tuh lebih ke lahan persawahan ya, mungkin dari sisi positifnya mungkin bisa mengaliri sawah sebagai pupuk, tapi ada beberapa masyarakat yang memang menggali sumur itu di dekat sawah gitu Pak, sehingga secara tidak langsung juga hal tersebut kan menyerap ke tanah gitu Pak, air dari sisa limbahnya, sehingga ada sedikit pun mempengaruhi dari sumber air tersebut gitu Pak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ya, kalau
membangun peternakan baik itu hewan unggas seperti ayam ataupun sapi gitu ya, ataupun kambing, itu memang secara aturan harusnya tidak di tengah pemukiman ya, Helmalia. Harusnya memang di pinggir-pinggir pemukiman yang jaraknya cukup renggang dengan pemukiman warga. Bahkan jangan di dekat sumber air. Nah, ini juga mungkin apakah sudah ada analisis dampak lingkungannya di sana? Sebesar apa sih itu peternakannya, Helmalia? Kalau buat AMDAL sepertinya belum, Pak. Tapi kalau misalnya itu kan dari tahun ke tahun gitu, Pak, hampir udah dari 5 tahun lah. Itu dari apa ya, udah meningkat gitu 2 kali lipat terkait pembesaran dari peternakannya. Kalau hitung-hitung mungkin cukup luas juga gitu, Pak. Berapa ribu ekor kira-kira? Tahu nggak kapasitasnya? Kalau kemarin pas saya survei itu, kalau nggak salah apa ya, Pak, sampai 10.000 kalau nggak salah. 10.000 ya. 10.000 ekor berarti bisa 4 sampai 5 kandang ya dengan ukuran yang besar. Karena satu kandangnya itu sekitar 1.000 atau 2.000 ekor. Iya, betul, Pak. Kebetulan saya di sini ada tetangga yang bergerak di peternakan ayam juga ya. Jadi sedikit banyak tahu terkait hal tersebut. Jadi tapi itu di sana sempat ada mediasi gak dengan yang punya peternakannya dari masyarakat? Dulu itu pernah ada, Pak, kayak demo kan ke RT gitu, bahwa adanya suatu peternakan tersebut tuh membuat tidak nyaman gitu, terutama dalam baunya. Apalagi ketika baru 1 tahunan itu baunya tuh sangat menyengat, belum ada dari pihak peternakan itu terkait kayak meminimalisir bau gitu, Pak. Hmm. Tapi saya juga nggak tahu waktu itu memang ada pertemuan seluruh warga di RT saya gitu dengan peternakan, tetapi justru yang ada malah peningkatan dari luas gitu, Pak, sama penambahan dari ayam tersebut gitu. Nah, oke. Tapi yang punyanya orang sana asli. Yang punyanya itu tidak tinggal di sini, Pak. Oh, jadi bukan warga sana ya? Bukan. Oke. Nah, itu sangat miris juga ternyata. Ya kalau orang yang punyanya jauh ya mereka tidak akan merasakan dampaknya seperti apa ya. Biasanya kalau yang punyanya memang orang sana, itu mereka lebih aware biasanya terhadap kondisi lingkungan yang ada di sana. Tapi mungkin menjadi salah satu penyebab juga karena mereka tinggalnya di luar kampung tersebut, akhirnya mereka ya jadi cuek, jadi acuh gak acuh terhadap kondisi lingkungan yang ada di sana. Ya silakan mungkin kalau mau mediasi ulang gitu ya terkait lingkungan itu juga silakan dilakukan, tapi jangan sampai menimbulkan konflik nantinya. Jadi kita harus win-win solution. Secara usaha mereka tetap jalan, tapi secara lingkungan juga harus baik gitu ya. Nah ini mungkin bisa dilakukan penelitian skripsi nanti di sana, Malia ya, terkait dampak lingkungan dari peternakan ayam tersebut. Ya itu silahkan. Kalau bisa dilakukan silahkan. Itu mungkin nanti akan menghasilkan solusi untuk kampung Anda yang ada di sana dari hasil penelitian tersebut. Kira-kira secara pengolahan limbah harus seperti apa baiknya untuk limbah peternakan gitu ya. Dan mungkin kalau pengadaan AMDALnya seperti apa juga nantinya bisa diusulkan ke peternak tersebut. Jadi satu sisi peternak tidak dirugikan, satu sisi juga masyarakat akan terhindar dari adanya limbah atau kerugian-kerugian yang dihasilkan oleh peternakan tersebut. Itu ya Helmalia ya. Jadi waras berarti ya. Oke. Makasih Helmalia. Yang lain silahkan, laki-laki mungkin. Ada yang mau berpendapat? Atau kalian mah hidup di Eropa yang minim limbah? Enggak juga kan? Harusnya setiap orang, setiap daerah ya di Jawa Barat, masih di Jawa Barat, juga di daerah lain di Indonesia itu masih banyak kok. Tapi tinggal kepekaan kalian aja melihat hal tersebut. Kira-kira peka atau enggak? Oke, silakan. Ada masih laki-laki yang mau? Mana nih? Gak ada laki-lakinya di kelas ini ya. Di angkatan ini. Selain Septian, Boleh, Septian tadi Pak. udah. Purwanto, silakan.
Ya Pak, untuk saya ya di sini sama kasusnya seperti Helmalia Eldona, tapi di saya ini peternakan ayam pedaging atau ayam broiler. Nah, awalnya itu hanya satu kandang saja Pak, ada satu kandang ayam saja milik si, namun sampai sekarang itu sudah lebih dari 10 kandang. Nah, akibat adanya peternakan ayam tersebut ada pencemaran dan juga deforestasi lahan yang dulunya merupakan area tutupan lahan yang cukup rapat karena dalam proses peternakan itu membutuhkan kayu bakar untuk penghangatan ayam pas waktu kecilnya. Jadi berdampak juga pada beberapa bisa disebut bencana seperti kekeringan pada saat musim kemarau. Terus ada juga pencemaran lingkungan karena pencemaran air khususnya dulu di wilayah saya itu masih banyak sekali kolam-kolam ikan. Nah, pada saat pembangunan jadi peternakan ayam, nah kolam-kolam ikan itu mulai airnya itu tercemar oleh limbah dari ayam itu sendiri karena banyak juga kandang ayamnya itu, kandang peternaknya itu di atas kolam. Nah, sehingga kolam ikan yang karena di daerah pegunungan jadi saling bisa dibilang terasering jadinya tuh dari daerah hulu karena hulunya tercemar, kolam yang besarnya, terus kolam-kolam di bawahnya juga ikut tercemar. Kemudian dampak yang sangat bisa dirasakan yaitu banyaknya bisa dibilang hama seperti lalat Pak. Jadi pada saat musim panen itu hampir semua rumah itu banyak lalat seperti itu. Jadi sangat berdampak sekali adanya peternakan ini. Jadi berdampaknya tuh seperti efek domino mulai dari tadi karena banyak penebangan pohon untuk bahan bakar kayu pada saat musim kemarau. Jadi bisa sampai kekeringan, kesulitan sumber daya air. Kemudian juga ada pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah dari industri peternakan ayam tersebut. Selanjutnya juga bisa dibilang menjadi wabah karena lalat sendiri kita ketahui bisa menyebabkan wabah penyakit seperti diare ataupun penyakit kulit lainnya. Itu Pak yang saya rasakan di lingkungan sekitar saya. Terima kasih Pak. Oke, ini daerah Taraju ya, kalau nggak salah ya, Purwanto ya. Oh iya Pak, di Taraju Pak. Oke, daerah Taraju karena daerahnya dingin gitu ya, jadi ayam harus dihangatkan, makanya membutuhkan kayu bakar yang banyak. Yang mungkin itu salah satunya juga. Oke, itu berarti hampir sama tadi dengan yang Helmalia, hanya saja di sini skalanya mungkin lebih besar, bisa 10 sampai 20 kandang ya ternyata, berarti sekitar 20.000 ekor ayam dalam sekali proses panen. Nah, itu sangat besar ya. Berarti dampaknya itu bisa berlipat-lipat. Pertama air, kemudian udara, kemudian wabah penyakit dari lalat. Oke, tapi pernah ada mediasi nggak, Purwanto, terkait hal tersebut antara warga dengan pemilik? Pernah? Halo, Purwanto? Pur? Ya, langsung menghilang ya. Oke. Halo, Purwanto? Sudah ada ya. Oke, yang lain sebelum Purwanto nanti on kembali. Silakan, ada yang mau berpendapat lagi? Satu orang lagi? Laki-laki? Saya boleh? Boleh? Mungkin. Silakan. Adilah? Ya, izin berpendapatnya terkait dengan permasalahan yang ada di tempat tinggal saya. Sebelumnya saya izin memberitahu dulu atau menginformasikan bahwa saya tinggal di Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, di mana terdapat di mana lokasi administrasinya itu langsung berbatasan dengan Kabupaten Tangerang gitu, yang sudah sangat jelas terdapat kawasan industri pabrik. Nah, berbicara selain itu, di mana di desa saya ini terdapat jalan penghubung gitu yang menghubungkan langsung antara Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Tangerang.
di mana jalan tersebut sering atau sangat sering dilalui oleh kendaraan besar seperti truk gitu untuk mengangkut barang-barang tambang. Nah, permasalahannya adalah ketika truk tersebut melewati jalanan di Desa Parung Panjang itu, mereka membawa barang-barang tambang yang terkadang bisa membahayakan. Kemudian masalah utamanya sih debu sih Pak di sekitar jalanan itu, di mana truk-truk itu juga di satu sisi memberikan polusi udara gitu dari hasil zat emisi yang keluar dari kendaraannya, di satu sisi juga dapat memperbanyak debu gitu yang bertebaran di sekitar jalan. Nah, sehingga tidak sedikit masyarakat yang terganggu dan bisa mengalami penyakit ISPA. Ditambah di satu sisi adanya pabrik-pabrik di kawasan Tangerang tersebut juga memberikan dampak yang tidak baik gitu bagi kesehatan pernapasan bagi masyarakat di Desa Parung Panjang itu. Langkah-langkahnya dulu sering di demo gitu oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga ada penyelesaian dari pemerintahan desa di mana terdapat saat ini sudah diatur jam tayang gitu untuk truk lewat di Desa Parung Panjang, di mana truk tersebut yang sebelumnya bisa lewat kapan saja gitu, mulai ketika sudah ada permasalahan truk tersebut dibatasi gitu. Mereka hanya bisa berangkat gitu jam 10 malam sampai jam 4 pagi atau 5 pagi gitu Pak. Sehingga aktivitas masyarakat yang mulai sekolah ataupun berangkat kerja itu tidak terganggu oleh truk-truk. Karena selain di satu sisi memberikan polusi udara, kehadiran truk tersebut juga memberikan dampak kemacetan serta kadang kecelakaan Pak. Terima kasih mungkin itu. Oke. Itu tambangnya tambang apa, Pak Dila? Kayak perbukitan batu andesit dan juga pasir gitu sih Pak, sering ngangkut begitu. Ya, jadi solusinya dikasih waktu untuk mereka berkeliaran ya, dibatasi waktunya. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Oke. Padahal yang mau siang mau malam sebetulnya kalau truknya masih melintas itu tetap membawa debu kan. Dan siangnya ketika banyak angin dan cuaca terik, debunya berterbangan tetap saja ya, tapi yang dikurangi mungkin tentang kemacetannya saja sebetulnya, dan emisi langsung dari mobil atau kendaraannya pada siang hari. Ya minimalnya mengurangi lah ya dari dampak ketika mereka beraktivitas siang hari ke malam hari. Oke, kalau daerah-daerah industri seperti di kota besar tersebut memang apalagi di Tangerang sana ya, itu sangat sering ditemukan gitu. Makanya betul tadi dibatasi jam tayangnya, atau bahkan biasanya masyarakat menyiram jalan dengan air sehingga debu-debunya tersebut tidak terlalu banyak berterbangan ketika cuaca terik dan banyak angin. Itu salah satu solusi. Oke, terima kasih. Berarti memang secara umum di lingkungan kita pun ya, di sekitar rumah kita masih banyak terdapat pencemaran atau hal-hal yang merugikan lingkungan gitu ya. Dan di sini kita yang belajar terkait lingkungan harusnya dapat berdampak, minimalnya mengurangi dari pencemaran yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya silakan saja caranya mau bagaimana, kalian harus berusaha sehingga masyarakat di sana punya dampak positif dari kehadiran kalian di lingkungan kalian. Gitu ya, silakan. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau berpendapat lagi sebelum saya akhiri? Pak, saya Ardi, ingin boleh? bertanya. Silakan. Ya, setelah tadi banyak teman-teman yang sudah menjelaskan, ada yang mulai dari tambang, ada yang mulai dari industri kecil yang memang dampak pencemaran lingkungan itu juga cukup besar. Nah, dari hal semua tersebut, pemerintah itu punya namanya Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas PUPR untuk mengatur pekerjaan umum di tiap kasus-kasus yang teman-teman sudah jelaskan. Nah, pertanyaannya, mengapa power pemerintah itu sangat minim terhadap hal-hal yang memang merusak lingkungan tersebut, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Di sini ada yang mau menjawab dulu nggak terkait pertanyaan barusan dari Ardi?
Silakan, nanti saya tambahin terakhir. Saya Pak mungkin izin menjawab pertanyaan dari Ardi gitu. Boleh, silakan. Ini ya berkaitan dengan sebenarnya masih berkaitan dengan nggak usah jauh-jauh dari permasalahan di desa saya juga gitu, bahwa tadi kenapa gitu pemerintah powernya sangat sedikit gitu terkait dengan yang merusak lingkungan gitu. Nah di daerah saya juga kan tadi ada pertambangan serta truk-truk itu, kenapa pemerintah seakan diam saja dan acuh gitu, dan hanya memberikan solusi-solusi yang sangat tipis gitu dan tidak memberikan solusi yang sangat baik bagi masyarakatnya. Karena menurut saya pihak-pihak tersebut memberikan keuntungan dan membayar gitu kepada pemerintah setempat. Karena setahu saya bahwa truk-truk tersebut itu untuk melewati jalanan desa Perempanjang itu memberikan pajak yang cukup besar gitu Pak dibanding dengan kendaraan-kendaraan lain gitu. Sehingga pemerintah, khususnya pemerintahan desa di tempat saya, seakan-akan memberikan izin dan juga solusi gitu, memberikan izin serta keringanan bagi pihak-pihak terkait untuk terus melakukan aktivitasnya di tengah-tengah meskipun kegiatan tersebut merusak atau mencemari lingkungan. Mungkin yang di skala yang lebih besar juga hal-hal tersebut masih sama dan tetap ada gitu. Mungkin itu Pak. Oke, Pak Dila, terima kasih. Yang lain, silakan. Ada yang mau berpendapat juga? Pertanyaan Ardi? Oke, saya tambahkan ya. Memang mau skala kecil atau skala besar, industri itu banyak bermain dengan pemerintahan. Atau bahkan bisa disebut bermain juga di dalam perpolitikan ya, yang ada di Indonesia tentunya. Sebagai contoh aja, kalau kalian akan mencalonkan diri sebagai tahu kuwu nggak? Kepala desa gitu ya, kalau di daerah itu biasanya mencari modalnya itu ke pemodal-pemodal atau perusahaan-perusahaan lokal yang ada di daerah tersebut. Dengan timbal baliknya, ketika perusahaan tersebut memberi modal untuk pencalonan kuwu si A misalnya, nanti ketika si A tersebut jadi sebagai kepala desa atau kuwu, dia akan membantu segala macam yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut yang berkaitan dengan pemerintah desa yang ada di sana. Seperti contoh yang tadi, misalnya perizinan jalan gitu ya, kemudian perizinan pengolahan alam yang ada di sana dan lain sebagainya. Itu merupakan benefit yang diberikan oleh pemerintah desa kepada perusahaan yang menyokong dia dalam pencalonan menjadi kepala desa tersebut. Itu skala kecil gitu. Makanya jarang terjadi konflik sebetulnya antara pemerintah dengan industri dan cenderung seakan-akan dibebaskan saja seperti itu karena memang ada benefit di balik itu gitu. Dan dirasakannya hanya untuk orang-orang terbatas di sekitaran lingkungan mereka saja. Apalagi kalau kita berbicara terkait yang lebih luas, pemerintah kabupaten kota, misalnya provinsi atau bahkan nasional, itu lebih tinggi lagi, lebih ngeri lagi gitu perputaran uangnya. Seperti yang kalian tahu aja dalam pencalonan presiden kan tidak dipungkiri gitu ya membutuhkan uang yang sangat besar. Nah di sini peran-peran industri, orang-orang pemilik modal itu menanam saham di sana gitu. Oke, saya dukung Anda sebagai presiden sekarang, tapi apa yang akan Anda berikan kepada perusahaan kami? Gitu. Berarti kan di situ ada benefit yang harus didapatkan oleh mereka. Biasanya mereka akan meminta perizinan yang gampang, akan meminta dalam hal ini pembukaan lahan yang gampang gitu kan di daerah-daerah tertentu, misalnya meminta proyek seperti tol itu jangan salah gitu ya. Saya dukung sekarang sebagai presiden, tapi saya ingin proyek tolnya ke saya. Kan bisa seperti itu nantinya. Jadi banyak titipan-titipan secara politis pemilik modal kepada hierarki atau pemerintahan yang ada di negara gitu ya. Itu sangat tidak dipungkiri sebetulnya baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Ya alhasil ya memang seperti efek apa ya yang tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata pisau gitu ya. Tidak bisa dihindari lah sebetulnya. Makanya hal itu menjadi rahasia umum sebetulnya di sebuah tempat atau di sebuah tempat. Seakan-akan lembek karena mungkin ada kong kali kong di belakang itu. Terkecuali akan terasa sangat tegas ketika memang perusahaan-perusahaan itu tidak bekerja sama secara langsung dengan pemerintah setempat.
atau bahkan bisa disebut kompetitor dari perusahaan yang mendukung pemerintah. Nah, itu biasanya akan terasa sangat ketat tuh perizinan, atau bahkan sangat tegas kepada perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Misal yang mendukung kita adalah perusahaan A, yang mendukung kampanye kita, yang mendukung pemerintahan kita, tapi yang mengajukan izinnya adalah perusahaan B, yang secara posisi itu kompetitor dari perusahaan A misalnya. Nah, perusahaan B ini itu akan habis-habisan tuh, diperketat izinnya, diperketat apanya, bahkan tidak diluluskan secara perizinannya. Nah, itu sangat sangat sering terjadi saya rasa, baik di seluruh tempat yang ada di kita maupun yang ada di luar negeri. Begitu Ardi, paham nggak sampai sana? Memang kondisinya sangat miris sekali. Paham Pak. Tiba Gimana, deh ada saya ada tambahan? pertanyaan lagi. Ada. Silahkan. Dari semua yang Bapak jelaskan dan juga tadi Fadila yang jelaskan, pertanyaan selanjutnya, lalu apa yang harus kami lakukan gitu sebagai masyarakat di Indonesia? Apakah kami hanya melihat permainan-permainan orang besar terhadap hal tersebut, atau kita ya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu terhadap hal tersebut? Seperti itu Pak. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat gitu ya, melihat fenomena-fenomena yang memang banyak terjadi di kita sekarang. Silahkan, ada yang mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ardi selanjutnya? Sebelumnya ya, sebelum menjawab pertanyaan yang kedua, ini juga sedikit memberikan jawaban juga sebetulnya kepada perluasan lahan batubara di Kalimantan misalnya ya, atau deforestasi di Papua, atau hal-hal lain yang seakan-akan memang seperti dibiarkan dalam tanda kutip oleh pemerintah kita ya. Karena memang ketika kita dalami lebih mendalam, pemilik-pemilik dari perusahaan-perusahaan tersebut kadang-kadang masih bermain di pemerintahan kita juga. Gitu. Misalnya yang pemilik anu, Bapak Menteri apa gitu ya, pemilik perusahaan anu, anaknya menteri apa. Jadi memang lingkaran-lingkaran setan seperti itu banyak terjadi gitu ya di kita. Maupun di negara-negara lain juga saya yakin masih banyak juga. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ardi yang kedua barusan? Jadi sebagai masyarakat kita harus melakukan apa gitu dalam melihat hal ini? Apakah harus berserah aja gitu ya, pasrah menerimanya, atau mungkin ada hal yang lain yang bisa dilakukan? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Silakan, Amalia. Kalau dilihat dari segi kekuasaan, mungkin masyarakat itu sebenarnya lebih tinggi gitu Pak daripada pemerintahan, dan juga dari kekuatan power massa juga lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya tidak hanya berpasrah diri gitu Pak. Seenggaknya ketika memang hal tersebut memang berdampak gitu Pak dan merugikan masyarakat, semua masyarakat juga pasti merasakan hal yang sama gitu, tidak hanya individu. Sehingga kalau menurut saya itu bisa mengadakan kayak petisi gitu Pak untuk merundingkan ini tuh sebaiknya seperti apa gitu Pak. Kemudian ketika memang sudah terkumpul massa, kita satukan suara gitu Pak terkait musyawarah untuk mencapai mufakat. Baru setelah itu kita mengadakan mediasi terlebih dahulu dengan pemilik dari industri tersebut. Jika memang sudah sudah istilahnya tuh bebel gitu Pak dari industrinya itu, kayak nggak mempedulikan masyarakat mau sebanyak apa dengan suaranya seperti apa, ya kita mungkin juga bisa meminta bantuan dari pemerintahan ketika kita memiliki massa yang banyak dengan suara yang sama gitu. Pemerintah juga mungkin tidak akan langsung menolak gitu saja gitu Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi people power ya. Jadi lebih mengedepankan people power di sini dalam artian menghimpun banyak massa masyarakat dalam hal perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Ya, itu memang sekarang banyak dilakukan ya, terutama oleh mahasiswa-mahasiswa, banyak berdemo terkait isu-isu lingkungan. Juga saya sangat sepakat sih dalam hal ini, karena mahasiswa itu sifatnya lebih netral ya, masyarakat juga sifatnya lebih netral, tidak punya kepentingan apapun selain hanya untuk kepentingan memperbaiki lingkungan yang ada di sekitarnya. Boleh, hal tersebut memang sangat bisa dilakukan, tapi jangan salah ya, tekanan yang masuk juga mungkin akan sangat besar nantinya terhadap orang-orang yang menjalani perlawanan-perlawanan tersebut.
Dan pemerintah juga sebagai cerminan gitu ya, di beberapa sisi mereka kadang-kadang sudah memiliki antisipasi dalam menghadapi hal tersebut. Saya juga pernah melakukan tweet juga ya di IG, Snap IG, kemudian di Snap WhatsApp juga sempat menyoroti hal-hal semacam ini. Jadi seperti demo-demo mahasiswa itu kadang-kadang bisa berhenti ketika pucuk-pucuk pimpinannya itu dikasih beasiswa oleh pemerintah. Nah ini sering terjadi gitu. Kadang-kadang di demo-demo besar seperti tahun berapa waktu itu yang menyoroti pemerintahan Jokowi, ketika ketua BEM-nya dikasih beasiswa, diajak mediasi gitu ya. Nah itu mereka sudah berhenti sampai sana. Jadi perlawanan-perlawanannya itu kandas di tengah-tengah iming-iming keuntungan untuk beberapa pihak saja. Jadi hal-hal tersebut juga harus kalian siasati juga ya sebagai mahasiswa yang pro terhadap masyarakat. Jangan sampai nanti banyak yang dapat diiming-imingi oleh pihak-pihak tertentu dalam menghentikan perjuangan kalian untuk membela masyarakat. Jadi itu juga harus diperhatikan ya Helmalia ya. Gini, sebetulnya itu cara yang paling praktis memang betul seperti itu mengadakan perlawanan dengan people power. Di sisi lain, cara yang paling elementer sebetulnya adalah kita sebagai masyarakat jangan salah memilih pemimpin. Itu yang paling utama sebetulnya, baik di tingkatan desa gitu ya, pemerintah kota kabupaten, provinsi ataupun negara, kita harus melihat dulu latar belakang dia itu apa, partai politik pengusungnya itu siapa, kemudian pengusaha-pengusaha di balik mereka itu siapa. Makanya ketika orang tersebut menang, yaitu kita bisa langsung membayangkan, oh ketika dia menang berarti perusahaan-perusahaan ini yang diuntungkan gitu. Oh berarti hutan-hutan ini nih yang akan habis. Oh berarti lingkungan-lingkungan ini nih yang akan hilang gitu. Jadi kita harus melihat atau memilih pemimpin itu yang paling minim resikonya. Dalam artian yang tidak terlalu banyak kepentingan politiknya, yang tidak terlalu banyak yang tidak terlalu banyak bersandar dalam dukungan-dukungan perusahaan-perusahaan pembabat lingkungan. Gitu. Nah itulah yang harus kita pilih harusnya. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin-pemimpin yang memang dia bersandar di perusahaan-perusahaan yang kita kenal sebagai perusak lingkungan. Itu akan lebih jauh memberikan dampak secara rusak lagi nantinya gitu ya. Ardi, nah, itu mungkin perlu pemahaman demokrasi atau secara politik praktis lebih mendalam lagi di sana. Kalian harus paham siapa orangnya, siapa pendukungnya, kemudian pendukung-pendukungnya tersebut bergerak di bidang apa, dan tentunya nantinya kira-kira berdampak terhadap lingkungan yang ada di Indonesia. Mungkin dampak-dampak atau analisisnya harus lebih mendalam lagi ke arah sana. Itu ya Ardi ya. Halo, Ardi? Ya Pak. Cukup? Harusnya sih Silakan. cukup Pak. Saya juga setuju apa yang dikatakan Hama bahwa people power ini memang sangat kuat untuk untuk menyelesaikan suatu bukan menyelesaikan sih tapi menghambat adanya diskusi ataupun suatu suatu hal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Mungkin kalau mendengar adanya people power yang berkaitan dengan mencegah pencemaran lingkungan itu salah satunya itu di Wadas. Memang itu sangat terkenal sekali di Wadas, mungkin seluruh Indonesia juga tahu tentang kasus Wadas. Memang sampai saat ini Wadas itu belum menang, walaupun banyak sekali people power yang walaupun people power itu sangat kuat, tapi Wadas ini masih belum menang. Semoga kedepannya Wadas akan menang melawan cukong-cukong ataupun pemerintahan yang memang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari investor-investor besar yang mencemari lingkungan. Itu Pak, kalau dari saya Pak. Wadas itu apa Wadas? Closing statement-nya. Wadas Gimana itu apa? Pak? Halo? Wadas itu apa? Iya Pak, gimana Pak?
Wadas itu apa? Wadis itu apa? Hmm? Oh, Wadis itu adalah di daerah di Purworejo yang memang daerah tersebut itu adalah daerah yang pertanian perkebunan itu cukup bagus, namun di daerah tersebut bahwa para investor melihat peluang adanya suatu pertambangan, sehingga para investor menjadikan melihat adanya suatu peluang tersebut, sehingga para investor-investor tersebut membeli lahan di daerah Wadas tersebut dengan mungkin kerjasama dengan pemerintahan untuk mendapatkan lahan tersebut, Pak. Tambang apa? Tambang apa yang ada di sana? Tambang batu, Pak. Oh, batu. Oke. Ya, oke lah ya. Jadi memang banyak sih sebetulnya banyak apa namanya aktivis-aktivis lingkungan yang mendukung masyarakat dalam menghambat proses pengalih fungsian lahan ya, terutama di daerah. Banyak, bahkan banyak yang meninggal ataupun hilang juga aktivis-aktivisnya. Makanya kalian kalau mau bergerak di arah sana gitu ya, di isu-isu yang sensitif, harus banyak berhitung dalam artian ketika keselamatan kita terancam ataupun bagaimana itu keluarga kita terancam, kalian juga harus banyak berhitung di sana ya. Jangan sampai mengedepankan terlalu depan gitu ya pembelaan terhadap masyarakat tapi keluarga terancam. Itu juga harus memiliki perhitungan yang matang juga. Jadi aktivis itu sebetulnya berat, tapi kalau kalian mau seperti itu ya silakan saja. Hanya saja kalian harus siap terhadap segala konsekuensi di belakang. Gitu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian pertemuan ke-15 kita dalam mata kuliah ekologi dan lingkungan kali ini. Minggu depan kita akan UAS gitu ya. Terkait teknis UAS nanti akan saya beritahu lagi di WA Group seperti apa. Yang jelas waktunya sepertinya tetap saja di jadwalnya hari Jumat dan jam sekarang ya, jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Semuanya 3 kelas. Oke. Sebelum diakhiri silahkan di screenshot dulu tadi siapa dan masukkan kembali ke WA Group. Saya, Pak. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Oke, boleh ya teman-teman. Slide pertama. 1, 2. Slide kedua. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mangga.